Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hendak berfirman bagi kita pada malam hari ini di ibadah pertanyaan kita, yakni firman-Nya yang tertulis di dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja, dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu, dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja.
bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ungkapan yang berkata semakin tinggi sebuah pohon, semakin kencang angin yang menerpa. Semakin banyak buah dari satu pohon, semakin banyak pula yang akan melemparinya. Agaknya ungkapan ini adalah sama seperti yang dialami oleh Daniel ketika di bawah pemerintahan Raja Darius. Bermula dari Raja Darius mengangkat 120 orang sebagai wakil raja. Ini boleh kita kategorikan sebagai gubernur yang membantu tugas raja di seluruh kerajaan. Kemudian dia mengangkat ada 3 pejabat tinggi yang membawahi wakil-wakil raja tersebut. Satu dari ketiga pejabat tinggi itu adalah Daniel, seorang Israel, seorang buangan Yehuda. Dia dipilih Raja Darius menjadi satu dari 3 pejabat tinggi itu. Dan melihat kinerja Daniel, kesetiaan Daniel, loyalitas Daniel, maka raja juga memiliki rencana mau mengangkat Daniel mengatasi pejabat tinggi yang 2 lagi dan seluruh wakil-wakil raja yang lainnya. Inilah yang menjadi awal yang mengakibatkan kecemburuan, iri hati muncul di dalam hati para wakil-wakil raja yang 120 orang itu dan 2 pejabat tinggi lainnya. Mereka cemburu kepada Daniel. Mereka iri melihat Daniel karena dia dipercaya Raja Darius menjadi pemimpin tertinggi dari semua. Itu jugalah yang membuat mereka memiliki rencana busuk, rencana kotor, hendak menyingkirkan Daniel dari pemerintahan, dari pejabat pemerintahan pada saat itu. Sehingga disebutkan tadi, wakil-wakil raja dan pejabat-pejabat tinggi ini berusaha mencari celah, kesalahan, kelemahan dari Daniel, supaya itu mereka pakai sebagai cara untuk menyingkirkan Daniel. Tetapi menarik Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, disebutkan ketika mereka berusaha mencari kelemahan, kekurangan Daniel, tak satu pun mereka dapat. Karena memang Daniel seorang Israel yang setia melakukan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, yang bertanggung jawab melakukan segala jabatan yang diberikan kepadanya. Itu jugalah yang membuat dia disenangi raja. Dia sangat menjadi perhatian raja. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika orang-orang pejabat tinggi dan wakil-wakil raja menemukan tidak ada satupun kekurangan, tidak ada satupun kelemahan Daniel, itu membuat mereka berpikir 7 keliling bagaimana caranya supaya Daniel akan disingkirkan atau harus disingkirkan dari pejabat pemerintah. Mereka tahu
tidak ada kelemahan Daniel, maka kekuatannya lah yang menjadi cara mereka untuk menyingkirkan. Menurut mereka, Daniel memiliki kekuatan dalam hal peribadahannya, dan hal peribadahannya itulah yang menjadi jalan masuk bagi wakil-wakil raja, bagi dua pejabat tinggi, bagi orang yang membenci posisi dan keberadaan Daniel untuk menyingkirkan Daniel. Mereka disebutkan berkumpul, mereka menemui raja, menghasut raja supaya membuat satu ketetapan atau perintah atau aturan yang baru. 30 hari ke depan, siapa yang tidak menyembah Darius harus dimasukkan ke gua singa. Mereka tahu karena kesetiaan Daniel kepada Tuhannya, dia pasti akan melanggar peraturan itu. Tidak tanggung-tanggung, mereka memaksa raja supaya undang-undang ini ditetapkan di atas segala undang-undang yang ada di Media dan Persia, dan undang-undang ini tidak boleh dicabut kembali. Sedemikianlah cara mereka supaya Daniel bisa disingkirkan. Dan kita tahu dalam cerita itu memang Daniel akhirnya akan dimasukkan ke gua singa. Daniel tidak mau mengikuti apa yang dibuat oleh perintah raja. Daniel dalam hal tersebut melanggar perintah atau larangan raja. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami Daniel ini bisa saja juga kita alami dalam kehidupan saat ini. Ketika kita memiliki satu jabatan tertentu, posisi tertentu, pekerjaan tertentu, atau tempat tertentu, ada orang banyak yang tidak menyukai kita. Ada orang banyak yang cemburu dengan tempat kita. Ada orang yang iri dengan posisi atau jabatan kita. Ada orang yang tidak suka dengan pekerjaan kita. Dan mereka berencana mencari jalan supaya menyingkirkan kita, menghancurkan kita dari posisi, dari pekerjaan, atau dari jabatan yang sedang kita miliki. Maka pertanyaannya, bagaimana seharusnya sikap kita? Bahkan ketika ada orang atau pemerintah yang akhirnya membuat aturan yang baru, peraturan yang baru, bagaimana supaya kita dapat disingkirkan? Peraturan-peraturan yang tidak menunjuk kepada keadilan, yang jelas supaya kita bisa disingkirkan. Bagaimana sikap seorang percaya? Bagaimana sikap seorang Kristen ketika dia diperhadapkan dengan hal yang demikian? Ketika kita tinggal atau bekerja atau menjabat dalam suatu pemerintahan di mana ada orang-orang yang tidak suka dengan posisi kita, dan ada orang-orang yang berupaya membuat aturan-aturan yang tidak adil demi menyingkirkan kita. Apa sikap yang harus diperbuat oleh seorang Kristen di tengah-tengah situasi yang demikian? Bapak Ibu, lewat cerita Daniel ini kita akan mempelajari sekaligus membuat menjadi kualitas hidup kita. Paling tidak ada 3 yang boleh kita kerjakan, atau 3 yang boleh kita miliki sebagai kualitas hidup seorang percaya menghadapi hal-hal yang demikian. Yang pertama adalah kita harus menjadi pribadi yang cakap. Pribadi yang cakap. Kata cakap saya maksudkan di sini adalah orang yang pintar, orang yang dapat dipercaya, orang yang dapat diandalkan, dan orang yang terampil dalam apa yang dipekerjakan kepadanya. Jadi kita harus menjadi pribadi yang cakap, pribadi yang dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan terampil dalam tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Kalau kita baca tadi di ayat 5, wakil-wakil raja dan 2 pejabat tinggi itu, mereka kesusahan mencari kekurangan dan kelemahan Daniel. Mereka kesusahan. Dan disebutkan, kalau kita mencari kelemahannya dalam hal pekerjaannya, kita tidak akan berhasil. Karena memang tidak ada kelemahannya. Daniel mengerjakan tugasnya sebaik-baiknya. Daniel mengerjakan pekerjaannya dengan loyalitas yang tinggi. Daniel mengerjakan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Maka tak satu pun ditemukan kelemahan, kekurangan dalam kinerja Daniel. Bapak Ibu, itu jugalah yang menjadi teladan atau tiruan bagi kita. Sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah pemerintahan ini, kita harus menjadi pribadi yang cakap.
apapun pekerjaan yang kita miliki sekarang, dimanapun posisi atau jabatan yang kita miliki sekarang, kerjakanlah pekerjaanmu dengan cakap, dapat dipercaya, dapat diandalkan dan terampil, menjadi orang-orang yang benar-benar bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan. Sekali lagi, kita harus mengerjakan pekerjaan kita sebaik mungkin. Firman Tuhan berkata, kerjakanlah pekerjaanmu itu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Kalau disebut seperti untuk Tuhan, berarti kita berusaha melakukan yang terbaik yang ada dalam diri kita ini, demi kebaikan kita dan kebaikan orang, dan demi menyanggupi tanggung jawab kita dalam pekerjaan ini. Maka sekali lagi saya tekankan, menjadi pribadi yang cakap di tengah-tengah dunia ini, secara khusus kita di negara Indonesia ini, ketika kita menganggap diri kita ini mengalami hal-hal yang diskriminatif, kita mengalami banyak hal yang tidak adil dalam hal kesempatan untuk memperoleh sesuatu, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang cakap. Sehingga ketika suatu saat ada orang yang tidak suka dengan jabatan kita, tidak suka dengan posisi kita, mereka juga kesusahan menemukan kelemahan dan kekurangan kita. Maka jikalau di sekeliling pekerjaanmu sekarang ada banyak orang yang malas, orang yang tidak jujur bekerja, orang yang suka korupsi, orang yang tidak mengerjakan pekerjaannya dengan baik, janganlah ikut menjadi seperti mereka. Kamu harus berbeda dari semua mereka. Kamu harus benar-benar menjadi orang yang rajin, orang yang cakap di tengah-tengah pekerjaanmu itu. Karena kesanalah atau menjadi orang yang demikianlah kita telah dipanggil dan ditempatkan Allah di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, sikap kita menghadapi hal-hal seperti yang dialami Daniel tadi adalah kita harus lebih taat kepada Tuhan Allah daripada kepada manusia. Sekali lagi, kita harus lebih taat kepada Tuhan Allah daripada kepada manusia. Sebagai seorang Kristen, kita diajak memang untuk menghormati dan untuk taat kepada raja-raja, kepada pembesar-pembesar, kepada pemerintah, kepada pemimpin-pemimpin. Bahkan Yesus juga mengajarkan hal yang sama. Pernah dia mengatakan kepada orang banyak ketika dia dipertanyakan, apakah kita boleh memberikan pajak kepada kaisar? Yesus menjawab dengan jawaban, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi kewajibanmu. Berikanlah kepada Allah apa yang menjadi kewajibanmu diberikan kepada Allah. Pernyataan Yesus ini mau menunjukkan bahwa kita memang perlu menunjukkan ketaatan kita kepada pemerintah dalam batas-batas tertentu. Apa yang menjadi kewajiban kita kepada pemerintah itu memang harus kita kerjakan dengan penuh ketaatan. Tetapi di luar batas-batas itu, ketaatan total itu hanya kita tunjukkan kepada Tuhan Allah kita. Hal itulah yang telah diperbuat oleh Daniel. Memang disebutkan tadi dia seorang yang loyal kepada raja, kepada pemimpinnya. Dia seorang yang bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Akan tetapi disebutkan dalam batas tertentu, ketika dia mendapatkan larangan untuk menyembah Tuhan Allah Israel, disebutkan Daniel lebih memilih dimasukkan ke gua singa daripada tidak menyembah Allah. Dia tidak mau menyembah dewa atau menyembah Darius. Dia selalu melakukan yang menjadi kebiasaannya. Disebutkan dia 3 kali sehari akan berlutut, berdoa, memuji Tuhan Allahnya, yaitu Allah Israel. Dan dia mengerjakan itu seperti biasanya. Meski dia sudah tahu ada peraturan yang baru dikeluarkan oleh raja. Siapa yang tidak melakukan atau melanggar peraturan itu akan dimasukkan ke gua singa. Tapi kita tahu dari ayat 11, Daniel tetap melakukan seperti yang biasa dilakukan, menyembah Tuhan Allahnya 3 kali sehari. Dia berlutut, berdoa, memuji Allah. Daniel lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia, daripada kepada raja. Demikianlah halnya kita juga. Dalam hal mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah, itu kewajiban kita.
Sebagai warga negara yang baik, kita harus mendukung dan mengikuti kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kita. Namun ingat, ketaatan kita kepada pemerintah memiliki batas-batas tertentu. Karena ketaatan yang total itu hanyalah kepada Tuhan Allah saja. Bapak Ibu, dalam hal melakukan nomor 2 ini dibutuhkan keberanian. Kita harus memiliki keberanian seperti yang dimiliki oleh Daniel. Dia berani walau sanksi yang diperolehnya adalah maut atau dimasukkan ke gua singa, dia tetap berani hanya menyembah Tuhan Allah saja, tidak mau menyembah Darius, tidak mau menyembah dewa-dewa lain. Bapak Ibu, pertanyaannya bagi kita semua, apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah berani dimasukkan ke dalam kematian, dimasukkan ke dalam siksaan demi mempertahankan ketaatan kita kepada Tuhan Allah? Daniel sudah melakukannya. Daniel sudah menunjukkan hal yang demikian. Maka kita juga diajak sebagai orang percaya harus benar-benar berani, lebih taat kepada Tuhan Allah daripada kepada manusia. Satu hal yang kita perlukan untuk sampai ke level ini adalah kita membutuhkan nomor 3 ini. Yang ketiga ini adalah yang terakhir, beriman penuh. Beriman penuh itu artinya mempercayakan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan Allah. Mempercayakan diri bahwa tidak ada kuasa lain yang lebih tinggi selain dari kuasa Tuhan Allah. Daniel memiliki iman yang penuh kepada Tuhan Allah. Dia benar-benar beriman sepenuhnya hanya kepada Tuhan Allah. Kita lihat ada beberapa bukti dalam ayat-ayat ini. Di ayat 4 disebutkan Daniel seorang yang mempunyai roh yang luar biasa. Tentu yang dimaksud adalah roh Allah yang diam di dalam Daniel. Kemudian di ayat 6 disebutkan Daniel dalam hal ibadahnya kepada Allah itu benar-benar diakui orang banyak. Kita lihat tadi ayat 6 itu, wakil-wakil raja dan pejabat tinggi itu tahu bahwa Daniel itu seorang yang taat dan tekun beribadah kepada Tuhan Allah. Maka orang lain juga sudah benar-benar menyaksikan memang Daniel itu seorang yang hidup beribadah sungguh-sungguh. Kemudian satu lagi di ayat 11 kita tahu dari pernyataan 3 kali sehari Daniel berlutut berdoa memuji Allah, Tuhan Allah Israel. Ketiga ayat ini telah bisa kita terima sebagai bukti bahwa Daniel memang seorang yang beriman penuh kepada Tuhan Allah. Bukti-bukti itulah yang menegaskan bahwa Daniel memang seorang yang mempercayakan dirinya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Allah. Itu sebabnya dia berani, dia tidak khawatir meski harus dimasukkan ke dalam gua singa tadi. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Kristus, dalam kisah-kisah selanjutnya nanti kita tahu bahwa Daniel selamat di dalam gua singa itu. Allah punya kuasa menutup mulut-mulut singa yang ada di dalam gua itu sehingga tidak mengapa-apakan Daniel sedikit pun. Daniel tetap aman, selamat di dalam gua itu. Allah telah menunjukkan kuasanya. Dia memang mampu menolong, dia memiliki kuasa menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya. Hal itulah yang perlu kita pelajari. Hal itulah yang perlu kita hidupi. Kualitas hidup yang demikian menjadi keyakinan kita untuk semakin berani di tengah-tengah dunia ini menunjukkan keberimanan kita hanya kepada Tuhan Allah saja. Oleh karena itu, jadilah pribadi yang cakap. Hiduplah lebih taat kepada Tuhan Allah daripada kepada manusia. Dan berimanlah penuh hanya kepada Tuhan Allah. Kita tahu tantangan, kesulitan itu akan tetap ada dari dunia ini. Orang-orang yang tidak suka dengan kebaikan, keberhasilan kita tetap ada di dunia ini. Tapi sebagai pengikut Kristus yang setia, kita harus menjadi pribadi yang cakap.
Kita harus menunjukkan loyalitas kita jauh lebih tinggi hanya kepada Tuhan Allah daripada manusia. Dan kita mempercayakan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan Allah saja. Itulah sikap yang harus kita tunjukkan sebagai seorang Kristen yang hidup tinggal di dunia ini, yang hidup di bawah pemimpin-pemimpin dunia ini, supaya kita tetap menjadi saluran berkat, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Engkau mengajar kami, orang-orang yang percaya kepadamu, supaya kami benar-benar memiliki pribadi yang berbeda dari dunia ini. Ketika di antara kami, di sekeliling kami, ada banyak orang yang tidak menyukai keberadaan kami, tidak menyukai posisi kami, bahkan tidak menyukai pekerjaan kami dan peribadahan kami kepadamu ya Tuhan. Tolonglah kami supaya menjadi pribadi-pribadi yang cakap, menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, dapat diandalkan dan terampil dalam dunia ini. Dan bimbinglah kami supaya kami lebih taat kepadamu daripada dunia ini. Kami memiliki keberanian untuk senantiasa menyaksikan iman kami hanya kepadamu, tidak mau Tuhan menyembah yang lain. Dan kami juga beriman penuh hanya padamu saja, mempercayakan diri kami sepenuhnya hanya kepadamu saja. Karena Engkaulah Tuhan yang memiliki kuasa, yang mampu menjaga dan menyelamatkan kehidupan kami. Tolonglah kami supaya dapat mengerti firman-Mu ini dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami berdoa juga bagi seluruh jemaat-Mu. Sertailah kehidupan mereka pribadi lepas pribadi ataupun di tengah-tengah keluarga. Penuhi sukacita mereka Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya dan sakit penyakit. Berkati pekerjaannya supaya mereka mendapatkan rezeki yang berkenan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, dengarlah doa kami ini yang kami haturkan hanya melalui nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.